apps, masukin data di situ, kemudian di running. Nah, itu kemudian kan akhirnya keluar hasilnya, kemudian tinggal bagaimana kita membaca hasilnya. Oke, tapi nah ini juga sih sebenarnya kalau pakai SPSS ya, yang pertama, kalau Anda menggunakan SPSS itu ini ya, apa namanya, istilahnya itu, software-nya itu kalau mau yang asli dia cukup mahal. Harganya 150 juta. Salah buat DP rumah atau beli rumah murah ya di pinggiran Jakarta dengan harga sebesar itu kalau mau yang asli. Kalau yang bajakan juga ada juga. Kalau misalnya tinggalnya di mana? Di daerah Ciputat atau sekitar Jakarta mungkin banyak ya yang tempat-tempat install software seperti itu atau misalnya di dekat kampus ya yang di daerah-daerah. Tapi kalau misalnya daerah terlalu jauh, nanti mungkin agak susah ya mencari softwarenya. Nah, mungkin mungkin em, kita mungkin nggak pakai SPSS ya. Nanti kalau sebagai alternatif ya, karena kalau pakai SPSS itu ya itu kalau asli mahal. Kalau bajakan dosa. Ya dosa sih, kan bajakan ya. Sebenarnya kan nggak boleh ya, nggak boleh kita mengambil software apa namanya yang bukan hak kita ya. Kalau itu ya bajakan sih mencuri sih ya. Tapi memang kalau saya juga software software bajakan sebenarnya ada juga ya di laptop saya ya. Tapi sekarang saya sudah jarang pakai sih, alhamdulillahnya sudah jarang pakai. Kemudian beralih ke software-software lain ya. Nah, nanti kita itu pakai software lain pengganti SPSS yang lebih itu ya lebih friendly namanya Jamovi. Nanti coba Anda download ya, Anda cari cari Jamovi terus download dan di-download. Terserah sih nanti Anda download aja di laptop Jamovi, download download dan install ke laptop. Nah, ini untuk minggu depan. Yang punya laptop ya, bagi yang punya laptop nanti Anda cari ini, Anda klik aja di Google ya, klik di Google, cari di Google namanya Jamovi. Nih, kemudian nanti biasanya Anda cari downloadnya di mana, download, ya udah tinggal download, kemudian install, gampang kan, misalnya tinggal di double klik, next, 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 next terus sampai selesai. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya untuk membahas ini ya. Karena kalau Jamovi dia ringan ya ininya ya, tidak terlalu berat, tidak makan kuota, paling tidak sampai 100 megabyte untuk mengunduhnya. Internet saya kok mati. Tidak sampai 100 megabyte untuk mengunduhnya. Nah, jadi lebih ringan ya. Kalau misalnya SPSS sebenarnya ada juga versi student, bukan versi student ya, versi gratis ya trial. Tapi Anda harus pakai versi trial tapi ukurannya itu sangat besar ya. Dan itu cuma berlaku 45 hari. Sekali download itu sekitar 700-an mega. Nah, kalau di rumah hanya pakai kuota kan habis ya jadinya ya beli kuota 1 giga kemudian habis selesai itu kalau berhasil kalau internet stabil kalau tidak stabil ya ini lagi bisa ngulang lagi dari awal dan yang penting itu hanya berlaku 45 hari kalau 45 hari ya sebenarnya sayang-sayang ya artinya kalau hanya 45 hari ya berarti seterusnya Anda harus pakai bajakan karena terbiasa pakai SPSS. Nah mungkin mumpung mumpung saya dipercaya ya untuk memangku ya mata kuliah ini, benar. Mumpung saya diberikan tanggung jawab untuk memangku mata kuliah ini, saya merasa berkewajiban ya untuk mengubah mindset mahasiswa. Mungkin kalau misalnya, maaf ya, mungkin kalau misalnya Anda menggunakan software Excel bisa saja ya, tapi kayaknya waktunya nggak begitu cukup panjang ya. Saya juga tidak memantau Anda dari awal, jadi kurang yakin juga kalau misalnya kita menggunakan Excel untuk olah datanya. Sebenarnya juga kalau Excel bisa juga sih untuk mengolah data karena pada intinya Excel itu kan
rumus-rumus statistik, regresi, korelasi itu hanya hanya ada tambah, kurang, kali, bagi, kuadrat, akar. Udah sih tidak lebih dari itu. Cuma memang di modul Anda bukunya Prof. Anis Sugiono ya, Anas Sugiono itu tidak sampai ke regresi ya, dia hanya mentok di korelasi. Nah, padahal itu juga memang dibutuhkan juga ya untuk analisis regresi tersebut. Oke, nanti ANOVA korelasi. Tapi SPSS-nya juga nggak tahu ya, SPSS-nya untuk apa ya. Oke, nanti kita itu deh sambil jalan saja. Saya dulu sebenarnya ini ya pakai ada juga bikin modul sebenarnya. Bukan SPSS tapi pakai PSPP waktu saya belum tahu software Jamovi ini. Ada modulnya udah saya buat tapi entah kemana karena laptop saya rusak ya, hard disknya rusak, datanya hilang, saya cari-cari belum ketemu-ketemu. Cuma memang kalau PSPP dulu ada sih alternatif yang lain juga PSPP sebenarnya. Tulisannya seperti ini. Ini versi gratis juga ya. Jadi kalau PSPP itu dia versi gratis, bisa digunakan tanpa harus membayar. Artinya memang dari pemiliknya mengizinkan kita untuk menggunakannya dengan free of charge. Jamovi pun juga begitu sama, free of charge juga. Nah, jadi tapi bedanya kalau PSPP dia itu lebih ini ya, dia lebih tidak stabil ya dibanding Jamovi. Kalau Jamovi sih cukup stabil. Nah, nanti mungkin beberapa yang pakai Windows 10 ya biasanya dia suka minta itu otorisasi untuk di enable foldernya. Jadi mungkin ya minggu depan atau 2 minggu lagi ya kita lihat bersama-sama apakah Jamovi-nya itu bisa bisa running di laptopnya atau tidak. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong Anda sudah berapa pertemuan ya? 8 atau 9 dengan Bu Faza? Halo, saya nanya. Sudah 9 pertemuan, Pak. Oh, 9. 9 berarti kita 6 pertemuan. 9 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 pertemuan lagi ya, karena 9 termasuk UTS ya? Iya, Pak. Oke, berarti 6 ya. Kita 6 pertemuan lagi. 6 pertemuan ya, berarti sekarang 1, berarti artinya masih ada sisa 5 pertemuan lagi yang akan kita maksimalkan ya, insya Allah bisa. Oke, baik, sampai sini. Juga ya. Oke, ini ya, sebelum kita ini sebenarnya bahan saya di metodologi penelitian. Udah kelihatan ininya PowerPoint-nya? PowerPoint nggak kelihatan? Belum? Nah, sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Nah, ini sebenarnya ya ini kalau ini mungkin udah Anda bawakan ya di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk kita akan pelajari dulu bagaimana jenis-jenis datanya. Nah, mungkin sampai jam 9 ya. Sampai jam 9 karena tidak sampai jam 9.10 ya, mungkin bisa lebih cepat karena saya juga masih bingung nih sama jadwalnya kok kelasnya ini ya ada yang barengan ya PAI sama kelas kelas apa ya PAI A B atau C yang kelas B atau kelas C ya, jangan-jangan ada yang bentrok ini, jadi nanti saya ini karena ada yang mau jenis data dan pengujiannya ini. Oke, ini yang harus kita itu ya kita dalami dulu terkait dengan apa-apa saja jenis data yang ada beserta pengujiannya itu bagaimana. Kalau data itu kan sebenarnya dipakai data nominal, data ordinal, interval, dan data rasio. Jadi ada sebenarnya 3 ya, nominal, ordinal, interval. Kayaknya sih Anda sudah dapat dulu ya waktu di statistik 1. Yang seperti ini loh, nominal itu 1 laki-laki, 2 wanita, ini ya. Jadi posisi data setara tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak bisa 1 tambah 2, laki-laki tambah wanita sama dengan misalnya
jenis kelamin yang lain kan, tidak bisa. Atau ordinal datanya bertingkat. Misalnya dari tanda puas, sangat puas beri tanda 5, puas 4, cukup puas 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Atau skala Goodman itu, ini mohon maaf salah nih. Goodman itu harusnya yang satu itu baik, oh ya baik dan buruk. Betul ya, baik dan buruk dan puas tidak puas. Jadi hanya ada 2 jawaban. Kemudian data interval, ini temperatur dalam ruangan. Tadi lakukan operasi matematika. Baik interval, cuman bedanya interval dengan rasio. Kalau interval itu nolnya itu bukan nol mutlak. Artinya begini, contoh temperatur ruangan, suhu 0 derajat, bukan berarti tidak ada suhu udara. Tetapi ya, di situ 0 di situ adalah menunjukkan angka posisi ya, posisinya itu sebelah mana. Bisa dilakukan operasi matematika. Sama juga misalnya seperti yang lain ya, misalnya ada inflasi, inflasinya 0%. Apakah tidak ada inflasi? Mungkin saja ada inflasi ya. Bisa dibilang seperti itu, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, beda kalau misalnya skalanya rasio, contoh 5 buku di kelas, 5 itu berarti mengindikasikan betul-betul ada 5 buku, dan 0 itu masih ada kelompok untuk presentasi. Iya, Bapak. Sekarang kan kelompoknya kemarin sama Bu Faza sampai 8. Nah, sekarang kelompok terakhir, Pak. Kelompok 9 ya? Kelompok 8 sekarang, Pak. Kelompok 8, apa Kelompok materinya? regresi. Regresi, Pak. Regresi ya. Aduh, saya udah terlanjur banyak ngomong lagi. Ya udah, nggak apa-apa deh, silakan kalau gitu ini dulu ya, presentasi dulu ya. Oke, baik, mohon maaf. Tadi nggak langsung bilang Ya, sih baik, Pak. di awal. Diam-diam aja. Kirain Bapaknya tahu, Pak. Saya nggak tahu juga, nggak dikabari Bu Faza juga soalnya. Pak Bu Faza juga mungkin banyak kelas juga, jadi tidak itu ya, kurang ini. Silakan, silakan. Udah dibuat ini. Ayo, potong aja ya. Ya, baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8, kelompok terakhir. Yang pertama saya pemakalah pertama Umi Kulsum dan akan dilanjutkan oleh Sulukul Istiqomah, Siti Maila Kirom, Sarafiratul Aini, dan Yayah Inayah. Untuk pemateri regresi. Untuk pemateri selanjutnya, Sulis. Baik. Pengertian regresi. Regresi adalah alat yang berfungsi untuk membantu memperkirakan nilai suatu variabel yang tidak diketahui dari satu atau beberapa variabel yang tidak diketahui. Analisis regresi didefinisikan sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut variabel yang diterangkan atau the explained variable, atau sering disebut sebagai variabel tergantung dan variabel tidak tergantung atau variabel bebas. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaumi. Hubungan dan perbedaan regresi dengan kolerasi. Gujarat dan Protan menyatakan jika kolerasi dan
regresi memiliki hubungan yang dekat. Namun secara konsep sangat berbeda artinya. Pada korelasi semua variabel adalah simetris, sehingga tidak ada perbedaan antara variabel terkait dengan variabel penjelas. Objek utama dalam korelasi adalah mengukur kekuatan atau kekuatan hubungan linear antar variabel. Selain itu, korelasi menurut Ghazali tidak menunjukkan fungsional. Sementara pada analisis regresi, terdapat asimetri pada bagian sebuah variabel dependen dan variabel independen diperlakukan. Variabel dependen diasumsikan sebagai nilai statistika secara acak serta stokastik memiliki distribusi probabilitas. Ghazali menyatakan dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Baik, selanjutnya tujuan penggunaan analisis regresi. 1. Untuk memperoleh persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. Persamaan garis yang akan diperoleh dengan analisis regresi disebut dengan persamaan regresi. 2. Untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel terkait Y berdasarkan nilai pada variabel bebas X yang sudah diketahui lebih dulu. Penaksiran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah penaksiran yang bersifat deterministik atau pasti. 3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 4. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. 5. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 6. Meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas luar jangkauan sampel. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Contohnya 1. Mengukur hubungan antara variabel, 2. Motivasi kerja dengan produktivitas, 3. Kualitas layanan dengan keputusan pelanggan, 4. Tingkat inflasi dengan IHSG. Selanjutnya yaitu macam-macam regresi. Yang pertama ada regresi, analisis regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana itu kita hanya mempertimbangkan satu variabel saja. Dalam regresi linear, variabel Y dapat disebut sebagai variabel respon, juga disebut sebagai variabel output, dan tidak bebas atau dependen. Adapun variabel X dapat disebut sebagai variabel prediktor atau digunakan untuk memprediksi nilai dari Y. Juga dapat disebut variabel explanatory, input, regresor, dan bebas. Persamaan regresi linear sederhana, rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y itu variabel terikat atau yang dipengaruhi, X variabel bebas atau yang mempengaruhi, A itu bilangan konstanta, B koefisien arah regresi linear. Kita langsung masuk ke contoh. Itu ada X dan Y. Langkah-langkah yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Di sini kita masukin X dan Y-nya, terus Y kuadrat itu berarti Y-nya dikuadratkan 3 kali 3 sama dengan 9, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Yang X kuadrat, X-nya dikuadratkan jadi 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. X, terus yang terakhir, tabel paling ujung, X, Y, itu X dikali Y. X-nya 2 dikali Y-nya 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 1, 3. 2 kali 2, 4. Yang di bawah, sigma X itu jumlah dari X. Sigma Y jumlahnya dari Y. Sigma Y kuadrat itu jumlahnya jadi 20. Sigma X kuadrat 36. Sigma X Y 23. Nah, yang kedua, masukkan nilai-nilai pada tabel
ke rumus. Karena tadi rumusnya itu Y sama dengan A plus BX, sekarang kita mencari A-nya. Rumus dari A itu bisa lihat di makalah juga ada. Sigma Y itu 10 dikali sigma X kuadrat 36 dikurang sigma X 14 dikali sigma XY kali 23 per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, N-nya itu 6, sigma X kuadratnya 36 dikurang 14 kuadrat. Sama dengan 1,90. Nah, yang kedua, mencari B-nya. Mencari B-nya, rumusnya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, langsung kita masukin ke dalam rumus angka-angka yang tadi di tabel. 6 dikali 23 dikurang 14 dikali 10 per 6 dikali 36 dikurang 14 kuadrat. Hasilnya itu min 0,10. Nah, atau bisa juga kalau misalnya A-nya itu udah dihitung, udah didapat, kita langsung pakai rumus yang A sama dengan Y dikurang BX. Y itu Y rata-rata nilai Y, yang X rata-rata nilai Y. A sama dengan, karena Y itu nilai rata-ratanya, tadi kan jumlah Y itu 10. Nah, jumlahnya si semuanya itu ada 6, jadi 10 dibagi 6 dikurang 0,10 dikali rata-rata X, karena tadi jumlah X-nya 14 per 6, sama dengan 10 per 6 itu 1,67 dikurang min 0,10 dikali 14 kali 6, 2,33. Sama dengan 1,67 ditambah 0,23 hasilnya 1,90. Nah, jadi sama kayak yang di atas. Terus langsung masukkan nilai A sama dengan 1,90 dan B min 0,10 ke dalam persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX, sehingga diperoleh persamaan regresinya Y sama dengan 1,90 karena tadi B-nya itu min, jadi min 0,10X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Mailal Kirom. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Secara umum, analisis regresi linear berganda dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional linear antara satu variabel respon atau Y dengan dua atau lebih variabel prediktor atau X. Bentuk persamaan regresi linear berganda yang melibatkan dua variabel prediktor, tiga variabel prediktor, dan K buah variabel prediktor secara berurutan dinyatakan sebagaimana persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus dan B plus BX BK XK. Y yaitu variabel tak bebas. A itu konstanta, B1, B2, dan seterusnya itu nilai koefisien regresi, X1, X2, dan seterusnya adalah variabel bebas. Lalu untuk mencari koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung menggunakan rumus ini ya. A sama dengan sigma Y dikurangi B1 kali sigma X1 dikurangi B2 kali sigma X2 per N. Lalu rumus yang B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y dikurangi sigma X2 dikali Y dikali lagi dengan sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 lalu dikuadratkan. Lalu rumus yang B2
yaitu sigma X1 kuadrat kali sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X1 kali Y dikali sigma X1 kali X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat lalu dikurangi sigma X1 dikali X2 lalu dikuadratkan. Yang mana nanti dicari juga untuk sigma X kecil 1 kuadrat. Untuk mencari sigma X kecil 1 kuadrat itu rumusnya sigma X besar 1 kuadrat dikurangi sigma X besar 1 kuadrat per N, lalu sigma X kecil 2 kuadrat sama dengan rumusnya sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X besar 2 kuadrat per N. Lalu untuk mencari sigma Y kecil kuadrat, rumusnya yaitu sigma Y besar kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Lalu untuk mencari sigma X1 kecil, Y kecil sama dengan sigma X besar 1 dikali Y dikurangi sigma X1 besar dikali sigma Y besar per N. Lalu untuk mencari sigma X kecil 2Y, rumusnya yaitu menggunakan sigma X besar 2Y dikurangi sigma X besar 2 dikali sigma Y besar per N. Terakhir ada rumus sigma X kecil 1 dan X kecil 2. Rumusnya yaitu sigma X besar 1 dan X besar 2 dikurangi sigma X besar 1 dikalikan sigma X besar 2 lalu dibagi N. Di sini ada contoh soal yaitu tabel nilai akhir statistika mahasiswa berdasarkan nilai ujian dan frekuensi membolos. Nilai akhir itu sebagai Y, nilai ujian itu sebagai X besar 1, lalu frekuensi membolos itu X2 besar. Ini ada datanya, lalu kita langsung masuk ke penyelesaian. Di sini Y tadi merupakan nilai akhir. Terdapat 12, jumlahnya ada 12. Lalu ini adalah jumlah Y, sigma Y. Lalu X1 ada 65, 50, 55, dan seterusnya. Lalu 725 itu adalah sigma X besar 1. Lalu untuk X2-nya itu frekuensi membolos ada 1, 7, 5, dan seterusnya. Lalu sigma X besarnya ada 43. Lalu untuk mencari X besar 1 dikuadratkan, yaitu 65 dikuadratkan menjadi 4.225. Lalu 50 dikuadratkan menjadi 2.500. X2 kuadrat. 1 dikuadratkan menjadi 1, 7 dikali 7 menjadi 49, 5 dikali 5 menjadi 25, dan seterusnya. Lalu kita mencari juga Y kuadrat. Y kuadrat diambil dari Y ini ada 85 dikuadratkan menjadi 7.225. 74 dikuadratkan menjadi 5.476 dan seterusnya. Lalu kita juga mencari X1 dikali X2. X1 ada 60 ini maaf ada kesalahan. Tidak. X1 dikali X2 yaitu 65 dikali 1 menjadi 65. Lalu ada 50 dikali 7 menjadi 350 dan seterusnya. Lalu kita juga mencari X1 dikalikan Y.
ada 65 dikali 85 menjadi 5.525, 50 dikali 74 hasilnya 3.700 dan seterusnya. Lalu ada X2 dikalikan Y. X2 ini 1 dikalikan dengan Y, hasilnya 85 yang pertama. Yang kedua ada 7 dikalikan 74 menjadi 518 dan seterusnya. Ini yang di bawah merupakan jumlah dari ini ya, yang di atas ini. Lalu data ini digunakan untuk mencari tadi sigma X kecil, yang mencari sigma X kecilnya. Dimasukkan data menjadi ini hasilnya. Sigma X1 X kecil 1 kuadrat hasilnya adalah 672,917. Lalu sigma X kecil 2 dikuadratkan hasilnya ada 40,917. Lalu sigma X kecil 1 dan Y kecil 1 hasilnya 6, X kecil 2 dikalikan Y hasilnya. Lalu sigma X kecil 1 dan X kecil 2 hasilnya ada min 57,917. Nah, hasil dari sigma X kecil yang tadi itu digunakan untuk mencari B1, B2, dan A. Langsung saja dimasukkan rumusnya. Ini ada rumusnya B1 sigma X kecil 2 dikuadratkan dikali sigma X kecil 1 Y kecil, lalu dikurangi sigma X2 X kecil 2 dan Y kecil, dikalikan sigma X kecil 1 X kecil 2 dibagi sigma X kecil 1 kuadrat dikali sigma X2 X kecil 2 kuadrat, lalu dikurangi sigma X kecil 1 X kecil 2 lalu dikuadratkan. Hasilnya ada 0,922. Lalu yang B2 itu rumusnya ada ini, sigma X kecil 1 kuadrat dikurangi sigma X kecil 1 dikali Y kecil, lalu dikalikan sigma X kecil 1 dan X kecil 2. Lalu dibagi sigma X kecil kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangin sigma X kecil 1 X kecil 2 dikuadratkan. Hasilnya ada 0,284. Lalu terakhir mencari A, itu rumusnya sigma Y besar dikurangi B1 dikali sigma X besar 1 lalu dikurangi B2 dikalikan sigma X besar 2 dibagi N. Hasilnya 27,547. Lalu hasil dari B1, B2, dan A itu tadi dimasukkan ke dalam persamaan regresinya menjadi yaitu Y sama dengan 27,547 plus 0,922 X1 plus 0,284 X2. Sekian dari saya. Baik, cukup sekian dari kami pemakalah terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih sangat banyak kekurangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Atau saya mungkin coba. Atau saya mungkin coba bertanya. Tadi tolong bisa tampilkan lagi itunya, PPT-nya. Karena nggak ada yang bertanya ya. Oke, coba tadi yang atas itu ada variabel dependent, independent maksudnya apa? Apa yang dimaksud variabel dependent dengan variabel independent? Ini cepat dijawab ya, karena saya ada kelas juga di saat ini. Yang variabel Y itu ya Pak, yang dependent, yang tidak bebas. Iya, pengertiannya apa yang dimaksud? Pemahaman Anda gitu ya, yang dimaksud independen, kenapa disebut independen, kenapa disebut dependen, seperti itu. Karena mungkin itu kalau dependent itu kan bergantung, jadi tidak bebas Pak artinya. Variabelnya tidak bebas. Gimana? Gimana? Variabel Y itu yang variabel tidak bebas Pak. Dependent karena dependent artinya bergantung. Halo, bagaimana? Mohon maaf, boleh ulang kembali? Halo? Halo, suara saya jelaskah? Yang lain bagaimana? Halo? Ya, jelas, Pak. Iya, Iya, Pak. gimana tadi? Diulang, mohon diulang gimana tadi penjelasannya? Iya tadi ya variabel yang Y itu dikatakan dependent karena variabelnya tidak bebas. Kalau yang X dikatakan independent karena variabelnya itu bebas. Ya, maksudnya bebas tidak bebas gimana nih? Saya mau itu dulu, gali itu dulu, biar paham dulu. Ini ya, biar paham dulu lah. Bebas, tidak bebasnya kenapa? Tidak bebasnya gimana? Begitu menjelaskan ya. Halo, ini sinyal saya ya? Halo? Mungkin temannya bantuin ya, kan berkelompok ya. Ayo, bebasnya gimana? Tidak bebasnya apa? Kalau variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Terus?
Kalau variabel dependen itu yang dipengaruhi dari variabel independen tadi. Jadi gimana? Bisa berikan contoh, misal? Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Jelas ya? Oke, baik. Oke, baik. Oke, cukup. Saya nggak bisa. Ya udah, cukup, tapi jangan ditutup dulu slide PowerPoint-nya. Oke. Berarti memang ini ya, ini kalau boleh tahu dari mana ngambil slide-nya? Ini ada Apa-apa kok, makalah aslinya, Pak. makalah PPT-nya dari aslinya. Oke. Oke, terus boleh ke bawah lagi? Bawah lagi. Di enter aja, nggak usah dipindah pakai kursor. Di enter atau dipakai itu panah ke bawah. Boleh. Saya mau lihat slide-slide yang lain. Mohon maaf Pak, laptopnya masih mati yang share screen. Mau ganti laptop lain? Atau saya nggak dapat bahannya sih? Atau mau dikirim ke saya boleh lewat grup atau di chat Zoom. Sudah? Pak, Itu apa aja. masukin Anda ke grup kali ya, geser-geser Pak? laptop nggak usah pakai kursor, pakai itu aja, pakai tombol yang kan atas bawah saja bisa kok. Coba Anda klik dulu di 4 itu, terus langsung klik atas bawah. Klik yang di sini nih, yang di nomor 4 ini nih. Nomor 4, yang kiri 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 kiri. Maksudnya nggak usah di itu, nggak usah di full screen. Sudah deh. Ini remote ya. Oke. Oke, coba ke bawah lagi. Belum. Tahan dulu tadi. Nah, ini. Enggak tadi, yang tadi. Atas lagi kalau nggak salah. Terlalu ke bawah. Terlalu ke atas, bawah lagi bawah. Terus bawah lagi. Bawah lagi. Atas. Terus atas lagi. Lagi. Lagi atas lagi. Nah, lagi. Stop. Hubungan perbedaan regresi korelasi.
Nah, ini kan ada di sini pengertiannya nih ya. Misalnya acak secara stokastik, terus memiliki distribusi probabilitas. Kira-kira ini tidak hanya ke pemakalah ya, mungkin ke kita semua, siapa tahu juga mungkin ada yang buat makalah, mungkin ada itu juga. Probabilitas itu Anda paham nggak maksud dari probabilitas ini apa? Semua nih untuk satu kelas. Enggak, Pak. Enggak kan? Nah, stokastik juga nggak paham kan? Terus bawa lagi? Kemudian deterministik apa? Pasti, maksudnya pasti apa? Nggak paham juga mungkin maksudnya ya. Yang dimaksud deterministik atau secara pasti itu apa kan mungkin tidak ini juga. Nah, oke. Bawa lagi. Bawa yang rumus-rumus tadi itu loh. Yang ada Y sama dengan AX. Bawa lagi. Yang ada rumus-rumusnya. Yang ada rumus-rumus itu. Y sama dengan yang ada konstanta, tulisan konstanta. Ke bawah lagi. Cari. Nah, ini rumusnya. Yes, lewat. Ke atas lagi. Ke atas tadi yang sederhana aja tadi, yang Y sama dengan ABX. Yang pertama itu loh. Kebablasan yang atas lagi, yang regresi sederhana. Nah, ini ya, ini. Ini oke, paham? Aduh, putus ya. Halo? Mana ininya tadi? Atau kirim file ke saya coba ya. Kalau temannya yang lain coba di full screen, di share screen. Kalau tidak bisa, kirim ke saya. Halo, masih ada orang nggak nih? Suara saya jelas nggak? Iya Pak, ini lagi dikirim Pak. Ya, oke. Tadi yang halaman 7. Di slide halaman 7. Ya, ya oke. Nah, ini jangan mana-mana lagi ya. Ini kan ada bilangan konstanta. Anda paham nggak apa yang dimaksud dengan konstanta? Semuanya di sini. Makalah dan non-pemakalah, paham nggak apa yang dimaksud konstanta? Belum, Pak. Nah, itu. Oke, memang itu ya kendalanya di sini. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nanti begini saja ya. Ini berarti materinya Anda makalah di itu ya, di yang tadi yang angka-angka itu makalah kemudian Anda jadikan makalah di internet Anda jadikan di PowerPoint ya. Enggak, Pak. Itu makalahnya udah saya kirim di WA, Pak. Ya, ya siapa? Bapak. Yang mana? Kapan ya? Nah, sebenarnya udah dikirim tadi pagi, Pak, di grup inian, di grup statistik. Tapi ternyata Bapak nggak masuk grup statistik. Oh, berarti belum. Itu dari mana ininya bukunya? Buku atau apa? Yang rumus itu dari buku, Pak. Bukunya siapa? Dari yang IPUSNAS. Sebentar, Pak.
Oh, Ipusnas. Oh ya, oke. Oke, Ipusnas. Dari situ ya. Jadi Anda udah ngitung atau ngitung atau nyalin yang ada di buku? Gak apa-apa sih kalau nyalin juga nggak apa-apa. Ikutin ada di buku, Pak. Ikutin ada di buku. Oke. Oke, jadi begini ya. Nah, ini kebetulan saya juga mungkin kita mulai dari analisis korelasi ya. Kita mulai dari analisis korelasi. Jadi di buku ini kan yang Anda punya semua buku ini ya? Ngeblur lagi. Punya Profesor Anas Sujiono, ada semua kan ya? Ada, Punya Pak. Nah, terus mungkin tadi di Ipusnas nanti di makalahnya coba saya dikirim juga ya Ipusnas kita pakai buku yang itu saja ya. Yang tadi siapa? Yang coba kirim mungkin linknya atau dari linknya boleh deh link Ipusnasnya. Mungkin Anda sudah pakai semua Ipusnas, kita ikut dari buku situ saja untuk rumus-rumus regresinya. Nah, boleh saya share screen? boleh Pak. Oke, ini di kelas 7D ya. 7D ini kalau nggak salah ini ngitungin apa ya? Saya lupa sih uji T saling berhubungan. Ini ngitung uji apa namanya? Ya, uji T namun yang saling berhubungan, ada yang tidak saling terhubung. Jadi ini rumus-rumus yang ada di mana tuh di buku ini Prof. Anas Sujiono ini dihitung kembali. Nah, kalau Anda lihat kan sebenarnya rumusnya kan tinggal ngikutin apa aja yang ada ya. Misalnya N itu apa? N itu ternyata adalah jumlah siswanya, N-nya 20 kan. Kemudian jumlah D kuadrat itu berapa? Dikuadratkan. Ini ada rumusnya seperti itu. Sudah ada rumus-rumusnya, mereka sudah buat seperti ini ya. Jadi kita latihan juga nantinya. Kita latihan, main difference segala macam semua sampai hasilnya itu ke taraf signifikansinya itu berapa. Nanti baru setelah itu membandingkan T0 dengan T hitung. Jadi nanti untuk analisis korelasi, untuk analisis regresi kita buat ini aja, kita buat spreadsheet seperti ini. Kita kan masih ada 5 pertemuan nih. Nanti 5 pertemuan itu pertemuan berikutnya nanti saya dulu yang paparan ya. Saya dulu yang paparan terkait apa analisis korelasi, regresi, kemudian seperti apa nanti ya. Mungkin regresi sih kayaknya agak runyam ya sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, tapi ya sudahlah nanti mungkin yang penting rumus-rumusnya dulu. Saya mau lihat dulu buku Ipusnasnya, kita pakai yang itu saja ya karena gampang ya tinggal pakai Play Store. Jadi nanti minggu depan saya dulu yang paparan, nanti setelah itu Anda makalah lagi, tapi makalahnya Anda tidak membuat PowerPoint ya, tapi Anda membuat Excel. Jadi kita tidak jadi ya, perhatikan, kita tidak jadi menggunakan Jamovi tadi, ya. Kita tidak jadi menggunakan Jamovi, tetapi kita menggunakan Excel ini. Jadi rumus-rumus yang tadi tuh, yang apa namanya, yang ada di bukunya Ipusnas tadi, yang Anda tampilkan di makalah itu dikerjakan dalam Microsoft Excel seperti ini. Ya. Kalau belum pernah dapat kelas saya. Kalau Anda mau nanti coba saya share beberapa beberapa bahan dari kelas lain yang bisa saya share kepada Anda latihan-latihannya seperti apa. Nanti itu ambilnya dari buku-bukunya Prof. Anas semua. Kalau Anda lihat itu perhitungannya dengan menggunakan angka yang sama dan dihitung di Excel itu angkanya serupa sih. Memang sih beda jauh tapi hanya ya 1-2 angka di belakang koma, tidak terlalu tidak terlalu banyak lah ininya. Jadi nanti Anda ngitung sendiri nih seperti ini. Kenapa harus ngitung sendiri seperti ini nih di Excel? Karena kalau misalnya pakai Jamovi atau pakai software, kita tidak paham ya sebenarnya artinya apa. Ini standar error yang mana, standar deviasi apa, Anda tidak paham. Kemudian dan selanjutnya nanti
Kalau misalnya Anda langsung mengerjakan di sini, mengikuti tutorial yang ada di buku dan dikerjakan secara manual, insya Allah nanti akan lebih paham. Oke, bagaimana? Pakai cara yang ini aja, hasilnya sama kok kalau diregresikan. Cara yang gampang aja, Pak. Loh, kalau cara yang gampang nggak belajar dong namanya. Kalau cara yang gampang tapi nggak paham, kan? Ini masalahnya anak kelas lain bisa loh, masa Anda nggak bisa kalah? Ya mana ini korsanya, jiwa korsanya kok nggak ada gitu ya. Bisa lah ya, kalau nggak bisa ya tanya aja sama yang kelas 7D kan ada yang kenal. Udah Ya, nggak apa-apa. siapa? Bisa lah. Kalau tidak bisa tanya temennya nanti gimana caranya buat seperti ini gimana ya nanti pelan-pelan aja ininya caranya. Kalau nggak salah mereka juga sudah merekam ya yang kelas 7D ya. Nanti coba yang kelas 7D ada hubungi minta rekamannya yang merekam waktu mereka presentasi tutorial buat ini seperti apa caranya nanti Anda tonton aja tuh. Jadi lumayan kan dapat dapat tontonan setengah jam terkait tutorial ini. Jadi nanti Anda bisa mengisi, Anda bisa melihat seperti ini bagaimana cara menghitung manualnya. Jadi dengan Anda misalnya menonton video yang kelas lain seperti ini nanti kurang-kurangin ya nonton videonya Mbak Imong atau Raffi Ahmad atau siapa lagi tuh. Ya, dan lain-lain. Ya. Oke, gitu aja ya. Nanti saya kirimkan ininya, saya kirimkan file-filenya. File-file ini di-sharing nanti saya juga nanti bilang deh ke kelas 7D nanti kalau ada pertanyaan dari ini jangan tutup pintunya, harus dibuka dengan lapang. Ya, jadi nggak apa-apa belajar dari temennya juga yang udah paham. Nanti minta videonya juga sekalian dikirimkan ya. Jadi agar melihat sebenarnya ini lebih mengasihkan kok dibandingkan pakai Jamovi. Kalau Jamovi atau pakai SPSS itu tahu-tahu kelihatan angkanya ya. Misalnya SPSS kelihatan angka sekian, itu dari mana kita tidak tahu. Kalau ini kan kita kan paling tidak tahu alurnya, mengikutinya dari mana, kemudian keluar hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau seperti ini ya memang hasilnya itu akan ya beda sih, sensasinya kepuasan itu lebih berbeda dibandingkan dengan kalau Anda hanya ya lihat yang di buku aja kan. Kalau namanya hitungan kan harus praktek, kalau nggak praktek kan nggak tahu ya caranya. Kalau salah nggak masalah, saya juga sering salah kok, sering ditegur mahasiswa juga kalau saya salah. Ya malu sih, cuman ya mau gimana lagi kan. Salah kan masa diterusin terus, kan nggak boleh lah ya gitu ya. Kalau saya ada salah juga silakan Anda bilang, Pak Bapak salah ngitung nih, harusnya begini. Sering saya ditegur seperti itu juga, salah ngitung ya dibilang malu, ya jelas malu. Ya masa salah ngitung ya, kan harusnya dosen benar semua ya, tapi ya namanya manusia kan wajar salah. Ya. Jadi tidak masalah salah, tidak usah takut salah. Yang penting saya bukan salah atau benar ya, yang penting kita udah berusaha lah untuk memahami ini. Oke, baik, karena sudah 9.20 saya mohon izin nanti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita Anda bentuk kelompok lagi deh, 4 kelompok lagi. Ini ada berapa sih? 32. Oh, bisa lah satu orang ini 8 kelompok bisa lah. Saya yakin bisa. Satu kelompok 8 orang untuk mengerjakan satu spreadsheet Excel. Nanti tinggal Anda belajar bareng, bertemu via Zoom, atau kalau rumahnya deketan misalnya di Pamulang, Ciputat kan bisa ketemu langsung ya, belajar bersama bagaimana untuk memecahkan persoalan ini. Baik ya, sampai jumpa minggu depan. Nanti 2 minggu lagi mungkin dipersiapkan kelompoknya siapa saja. Sampai jumpa minggu depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Maksud Bapaknya udah live ya? Iya. Ini jadi kita presentasi lagi. Ini udah kelompok terakhir. Kirain buat Bapaknya kelompok selanjutnya.
Nggak ada, udah ada. Jadi berarti gimana, Pebi? Berarti kita dibagi lagi nih. Kelompok yang udah ada aja sih. Berapa kelompok sih? Dibagi berapa? Tadi bapaknya bilang Bikinnya itu 4. iya, satu kelompok bisa 8 orang. Terus bikin Kita kayak berapa? tadi. Kita Sumpah, itu rumusnya ada- ribet loh. 43 ya kita ya. Iya, Pep ya? Apa berapa kita? 42. 22. Satu kelompok ada yang 10, ada yang 11 sih. 4 kelompok. Oh iya, benar. Materinya yang mana? Terus kita Iya. mau ngerjain apa coba? Kalau disuruh bikin Excel-Excelan? Dari buku kali, Pep. Tadi bapaknya bilang dari buku. Kok nggak megang buku sih? Yang megang buku coba lihat materinya yang belum apaan. Oh ya Enggak. guys, yang belum kirim foto ya. Terserah ya mau yang lagi ngajar, yang sama foto bareng anak-anak. Ya, siap. Ya coba yang itu yang megang buku siapa tadi? Gue juga nggak megang buku. Ya, bukunya ada di kosan. Apa sih? Buku Ini Anas. bukan statistik pendidikan. Buku Ya, Anas. Feby, Buku Anas. jadi yang tadi regresi itu di buku panas sudah nggak ada, makanya kita ambil di buku lain. Makanya kita bingung. Tadi kok bapaknya bilang katanya di buku panas ada, Coba kirim nih udah nggak ada di ini nggak ada di apa daftar isinya nggak ada. Makanya kita nyarinya ya udah bebas aja kemana-mana. link yang buku Ipusnas. Kalian ngambil dari situ kan? Ini bukunya beda-beda lah. Kan kita bagi-bagi, jadi ya udah sedapatnya kita. Mungkin nyarinya juga dari kayak jurnal gitu ya, dari makalah-makalah lain enggak sih? Enggak dari dapat satu buku doang. Iya, jadinya bingung jelasin bapaknya. Cuma makanya bapaknya beranggapan kalau kita tuh pakai satu buku gitu ya. Oh, Ipusnas Padahal- itu mungkin bagian lu gitu ya. Lu pakai Ipusnas, yang lainnya enggak gitu. Nah, kayak gitu. Coba jelasin aja ke bapaknya gitu. Itu bapaknya masukin aja ya, Pep, ke grup. Ya masukin. Keluarin buku aja. Masukin aja kali dua-duanya. Di-kick gak tuh? Kocak. Pas siapa Jadinya juga minggu nggak ada depan mau bikin nomornya. apaan coba? Bapaknya tadi kan aku ngechat ngasih makalah. Kata bapaknya tolong ada grup khusus buat kelas ini gitu. Oke Pak. Udah dimasukin sama Isna ini. Ya udah lah, gabung aja sama Bu Fajar, pusing kebanyakan grup deh. Udah nanti bagi dulu aja, Pep, kelompoknya. Beda kelompok. Beda orang maksudnya. Nggak kayak kemarin ya. Kemarin juga kan gitu. Kalau enggak grup bapaknya kan ya? kelompok 1 gabung kelompok 2, kelompok 3 gabung kelompok 4. Gitu. Gue Nggak aja apa-apa nggak deh, tahu. ntar acak lagi aja Iya, biar dari seru. situ nggak apa-apa. Yaudah, ada lagi nih enggak, guys? Kenapa presentasi sih? Cukup. Udah kelar masalahnya. Udah berarti ya? Ya ilah. PKP Kalau gitu udah tadi berapa nggak usah ada ngomong PKP? ya, ada makalah ya, biar bapaknya yang jelasin. Itu PKP udah dikasih linknya ya? Gimana di PKP? Mana? Yang ini enggak nanya aku. Oh, Kan belum. kita ngeresum kan? Iya. Itu linknya maksudnya link buat ngumpulin kan? Iya, nanti ibunya ngasih Google Classroom. Udah pada ngerjain belum? Baru nentuin doang temanya apa. Temanya. Iya, materi apa. Oh, kita milih judul dari makalah itu. Iya, guys. Absen. Iya kan? Nggak tahu. Iya kan? Nanya. Kita Ntar dulu ngeresum dah. dari makalah pertama sampai mau UTS atau Gini. kita milih? Gini. Kalian buat ringkasan materi yang sudah dibahas minimal 3 paragraf, pilih salah satu materi. Oh iya. Itu kapan dikumpulin? Lupa. Belum dikasih tahu jangka waktunya.
Ibunya udah ngasih tahu kalau kita suruh ngerjain itu resume. Terus untuk yang keikian, kapan kan juga harus kan, Pep? Nah iya keikian gue pada bingung, kosma-kosma yang lain juga. Soalnya kan kalau diituin banyak banget kan ya. Tapi satu ini doang, satu materi doang kayak tentang ikhlas, terus digabungin tuh kita ngasih tahu pengertian ikhlas tuh apa, yang dari Bunda Tuti itu pernah kan dijelasin. Terus nanti disangkut pautin sama ini almarhum lah Profesor kayak Itu Gibran batasnya Hussein, menurut beliau kayak gimana gitu. Nggak tahu nih, masih bingung juga, kiroat juga nggak tahu. Soalnya kan kalau ke Iki, nggak ada UAS udah. kalau ke Ikian kan yang dikasih tahu cuma KPI sama IAT kan udah pasti banget. Nah kalau tarbiyah kan masih ngambang gitu. Kalau kiroat kayaknya terakhir ya, kan sekalian UAS. Kalau kiroat 2 minggu sebelum UAS udah digabung, pokoknya UTS sama UAS digabung. Nggak ada napus-napusnya ini. Habis itu skripsi guys. Ya udah. Ini bapaknya udah ngirim nih. Absen. Absen tadi si Iis yang absen kan sekarang udah bukan sama Bu Fazal lagi kan? Yang masih pakai link itu. Nggak pakai GoChrome gitu. Ini latihan dari kelas yang saya ampuh kemarin. Oh ini ada nih, udah ada nih. Pep, kita bikin inian aja sih, Pep. Bikin YouTube kelas. Oh, enggak YouTube loh. Jadi recordnya langsung dikirim ke uploadnya ke YouTube. Iya udah kelar. Kocak.